Kita mulai ya. Baik, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini kita masuk pembahasan tentang konsep yang sering kita bahas. Baik, ya di sini soalnya tentang virus ya, klasifikasi virus ya. Klasifikasi virus tidak didasarkan pada baik. Kita lihat dulu jawabannya yang E. Kita lihat penjelasannya ya, ini. Ya. Jadi virus dikatakan sebagai metaorganisme ya. Jadi dia bukan termasuk organisme sejati. Metaorganisme. Apa maksudnya? Kadang dia dikatakan sebagai makhluk hidup dan juga dikatakan sebagai makhluk tak hidup atau benda mati karena punya dua ciri dia, ya. Ciri dia sebagai makhluk hidup, ya. Apa? Ya dia punya kemampuan reproduksi. Nanti ada dua kan cara produksinya secara siklus litik dan juga isogenik. Kemudian selain dia bisa bereproduksi, dia punya materi genetik, ya, materi genetik. Atau asal nukleat, ya, berupa DNA atau RNA, DNA atau RNA. Ini ciri dia sebagai makhluk hidup, ya. Kemudian ciri dia sebagai makhluk tak hidup atau benda mati. Dia tidak punya atau tidak melakukan metabolisme, ya. Tidak bermetabolisme. Oke. Kemudian dia dapat dikristalkan. Dapat dikristalkan. Oke. Tidak bermetabolisme itu ya maksudnya kan kalau minggu pertama atau semester 1 ya. Semester 1 itu kan dibahas bahwa ada reaksi metabolisme, ya. Reaksi pemecahan dan pembentukan. Reaksi pembentukan misalnya apa? Sintesis kan. Sintesis protein, kemudian sintesis gula, itu termasuk pembentukan, ya. Pemecahan apa? Glikolisis, siklus dan karboksilasi oksidatif. Nah, itu si virus ini, ya, virus ini dia bisa melakukan metabolisme, ya. Kemudian dapat dikristalkan, ya, sebagaimana misalkan garam kan. Garam itu proses pembentukannya kan lewat pengkristalan, kan, menguapkan kemudian dikristalkan jadi garam. Air laut dimasukin ke dalam tambah, kemudian disikari matahari menguap, yang terbentuk garam. Atau apalagi belerang misalkan, belerang juga sama. Yang tadinya dalam bentuk gas sulfur, kemudian memadat, ya, menjadi kristal, menjadi belerang. Itu maksud dari dapat dikristalkan, ya. Nah, ini ciri virus sebagai metaorganisme. Kemudian lanjut. Nah, virus juga sifatnya aselular, bukan sel ya. Karena memang komponen selnya tidak terpenuhi. Ukurannya sangat kecil. Asal nukleatnya bisa berupa DNA, ya. Di dalam tubuh virus itu asal nukleatnya bisa berupa DNA, deoksiribonukleat asid atau RNA ribonukleat asid, ya. Kemudian berupa hablur dalam berbagai bentuknya nanti ada yang fokus, basil dan sebagainya. Ada 3 bagian kepala, selubung, ya, isi tubuh 100 ekor. Kemudian mempunyai inang spesifik, ya, maksudnya ya virus tersebut ya hanya hidup di satu inang, ya. Nah, ini bentuknya. Yang bentuknya ada yang bentuknya tabung, kemudian heksagonal, fokus, ada juga yang seperti bentuk T, ya, bentuk bakteriofa.
Nah, ini kaitannya dengan siklus hidupnya nih. Ya, di sini akan jelaskan. Siklus hidupnya atau istilahnya itu apa namanya, cara injeksinya ya, atau siklus hidupnya saja kita tahu. Siklus hidupnya antara lisogenik dengan litik ya, sama sebenarnya di awal nih. Yang pertama ada tahapan namanya tahapan penempelan. Penempelan istilahnya namanya adsorpsi ya. Kemudian yang kedua ada pemasukan penetrasi atau namanya injeksi. Nah, yang membedakan di sini kalau litik ya, litik ini yang ketiga yaitu replikasi. Habis replikasi, perakitan. Habis perakitan, lisis. Ini kalau yang litik. Kalau yang lisogenik gimana? Lisogenik setelah penempelan penetrasi, tahap selanjutnya itu penggabungan. Ya, dia bergabung materi genetik virus dengan inangnya. Kemudian yang keempat, pembelahan. Apa pembelahan selnya? Siapa yang membelah? Inangnya. Inangnya membelah, sel virusnya akan membelah. Ini kaitannya dengan siklus hidupnya ya. Jadi berbeda antara satu virus dengan virus yang lain. Ini pengelompokannya nih ya. Tadi ada virus yang dia asal nuklearnya berupa DNA, ada juga yang berupa RNA. Banyak tuh. Dari enterovirus, rhinovirus, reovirus sampai dengan coronavirus. Nah, itu termasuk asal nuklearnya berupa RNA. Sementara yang DNA, papillomavirus, herpes virus sama orthopox virus itu asal nuklearnya berupa DNA. Ya, jadi di sini ya, kaitannya dengan virus ya. Nah, satu lagi lupa tadi, virus sifatnya itu dia parasit obligat intraseluler. Parasit artinya merugikan inangnya, ya. Obligat mutlak intraseluler dalam sel. Jadi dia sifat merugikan itu syaratnya harus di dalam sel inangnya. Kalau di luar gimana? Tidak parasit ya. Di lingkungan tidak parasit, tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh sel, tubuh hewan atau tumbuhan atau manusia, jadi sifatnya parasit ya. Itu maksud dari parasit obligat intraseluler. Jadi pilihannya bukan adalah keberadaan kapsid. Kalau keberadaan kapsid pasti ada, karena kapsid itu melindungi bagian materi genetik dari virus tersebut ya, kapsidnya. Baik, itu kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kemampuan genom virus untuk berkorporasi dan terintegrasi ke dalam genom sel inang tanpa merusak sel inang termasuk dalam daur virus yang disebut tadi sudah kita jelaskan ya. Nih. Jadi daur hidupnya atau siklus hidupnya ada dua, ada litik, ada lisogenik. Kalau litik itu dia akan menghancurkan lisis ya. Jadi ketika sudah terbentuk dia akan merusak tubuh inangnya. Kalau sudah rusak, inangnya mati, virusnya hidup. Nanti si virusnya ini akan cari lagi inang baru, ya, nempel, penetrasi, replikasi, perakitan, lisis lagi, nyari lagi, gitu, ya. Tapi kalau lisogenik enggak, ya, dia berkorporasi tadi, berintegrasi antara materi genetik virus dengan materi genetik inangnya menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian ketika inangnya membelah, otomatis materi genetik virus akan membelah. Dia tidak boleh sampai menyebabkan inangnya mati. Kalau inangnya mati ya materi genetik atau virusnya itu akan mati karena dia terintegrasi ya, terintegrasi dalam tubuh si
bakterinya atau bukan. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, isogenik, karena tidak sampai membunuh atau menghancurkan inang. Ya. Berikut ini contoh dari penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Disini ya. Ini mulai dari infeksi usus ya. Polio, salesma, infeksi napas, usus, demam, kuning, encephalitis, influenza, gondongan campak, rabies, meningitis, encephalitis, infeksi respiratori, kutil, herpes, cacar, air cacar itu termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau kanker itu biasanya disebabkan karena mutasi ya. Ataupun sel tumor ya. Pertumbuhannya ganas gitu ya, contoh kanker. Ini kaitannya dengan gangguan pada perut ya ataupun lambung ya. Karena produksi asam lambung atau HCl yang berlebih. Salah satu penyebabnya karena telah makan, makannya ditunda-tunda, kemudian produksi HCl-nya tetap diproduksi kan, sampai akhirnya menyebabkan lambungnya teriritasi luka. Nah, ketika itu asalnya asam kuat, kalau kena dinding lambung bisa menyebabkan dinding lambungnya luka. Awalnya sih mungkin nggak kenapa-napa, tapi kalau itu terus terjadi berkelanjutan gitu ya, itu bisa menyebabkan luka. Kemudian tuberkulosis bakteri, panu jamur, disebabkan oleh virus, bakteri, Ebola, virus, kemudian bakteri, virus, rabies gitu ya. Oke, ini ya, ini kaitannya dengan penyakit yang disebabkan oleh virus. Jawaban campak sama. Lanjut soal nomor 4. Telah ditemukan suatu mikroorganisme dengan ciri-ciri struktur uniselular. Uniselular tubuhnya tersusun atas satu sel ya. Awalnya apa? Ya, multiselular. Yang uniselular siapa? Yang uniselular itu kelompok Monera uniselular. Kemudian kelompok fungi ada yang uniselular. Selebihnya dia kelompok multiselular. Kemudian bisa melakukan fotosintetik tanpa plastida. Yang bisa melakukan fotosintetik siapa? Umumnya tumbuhan. Ya. Selain tumbuhan apa? Kelompok bakteri Monera dia bisa. Ya. Kalau tumbuhan fotosintetiknya butuh plastida. Chloroplast, eoloplas, seperti ini. Kemudian dinding sel berbahan peptidoglikan. Yang berdinding sel ada 3. Tumbuhan, lantai, Monera, sama fungi. Jamur. Yang berbahan peptidoglikan ya hanya pada kelompok bakteri. Kemudian planktonik. Planktonik itu maksudnya mengambang di perairan ya, di permukaan. Kemudian reproduksinya dengan membelah diri ya. Ini kaitannya dengan bertambah banyaknya ya. Membelah diri itu ya bakteri. Bakteri ada 2 nanti. Ada secara membelah diri seksual sama seksual. Baik, kita lihat nih ya. Tinggal Monera. Tadi uniselular dengan satu sel tubuhnya. Prokaryotik. Prokaryotik artinya belum bermembran inti ya, belum. Jadi intinya belum bermembran, disebutnya prokaryotik. Nah, inti ya, inti belum bermembran namanya nukleoid ya. Sementara inti yang sudah bermembran namanya nukleus. Ya, bedanya. Jadi inti ada 2, ada inti yang sudah bermembran, ada inti yang belum bermembran.
nukleus dengan nukleoid. Tanpa organel kecuali ribosom. Nah, reproduksinya kalau seksual bisa secara konjugasi, kemudian bisa secara transformasi, satu lagi transduksi. Jadi kalau yang aseksual membelah diri dia. Tadinya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 dan seterusnya. Nah, dibagi menjadi 2 kelompok, ada bakteria ada sebutnya bakteria. Bakteria itu meliputi eubakteria dan cyanobacteria. Satu lagi ada archaeobacteria. Atau archaeobacteria. Bakteria sama saja atau archaeobacteria. Ini archaea nanti kita lihat ya. Archaea itu sebutnya bakteri yang hidup di tempat atau lingkungan yang ekstrim. Jadi di sini jawabannya bakteri ya, jelas kan? Jadi yang dimaksud organisme itu adalah kelompok bakteri. Lanjut, hal-hal berikut ini dapat dijadikan pembeda antara kelompok archaeobacteria itu ya dengan kelompok eubakteria atau bakteria. Ya. Eu itu artinya sejati. Ini bagiannya ya, bahasanya. Eubakteria. Ciri-cirinya yang pertama dikatakan dinding sel ya. Tersusun oleh peptidoglykan atau membrane dan mukopolisakarida. Kelompok polisakarida atau kelompok glukosa gula ya. Kemudian memiliki kapsul ya. Kapsul ini kaitannya dengan patogenitas. Endospora, nah endospora tidak semua ya. Endospora itu tidak semua kelompok bakteri punya endospora. Hanya kelompok bakteri tertentu, misalkan Clostridium dia punya endospora, Bacillus punya endospora. Kapan sih endospora dibentuk? Ketika lingkungannya ekstrim. Jadi kalau suhunya tinggi, Bacillus, Clostridium akan membentuk endospora. Jadi endospora itu bukan spora buat reproduksi. Beda dengan jamur, beda dengan tumbuhan paku atau lumut. Spora digunakan buat reproduksi. Tapi kalau di sini untuk pertahanan dirinya dia. Punya alat gerak, memiliki alat gerak untuk keluarga. Ini ya, ini bakteria, eubakteri, bakteri sejati. Ini archaeobakteri ya. Archaeobakteri dia dinding selnya bedanya archaea. Dinding sel tersusun oleh pseudo ya. Pseudo itu semu seperti
Pseudo-peptidoglikan, tapi bukan peptidoglikan. Pseudo itu menyerupai itu seperti punya membran sel, ya, membran sel tersusun isopresin, ya, dan juga isopren dan ikatan ester, ya, isopren. Oke. Kemudian resisten, tahan. Maksudnya apa? Jadi kalau ada pemberian, dia diberikan antibiotik streptomycin dan chloramphenicol, dia nggak mati. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri itu dikasih antibiotik streptomycin dan chloramphenicol bisa mati, ya. Resisten, ya, jadi resisten. Chloramphenicol. Oke. Kemudian lingkungan hidupnya. Ekstrim, ya. Misalkan apa? Metanogen. Ini metan nih. Bisa juga apa di situ? Halofil. Ekstrim. Halofil itu kadar garam. Satu lagi di sini ada termoasidofil. Termoasidofil, ya. Apa itu termoasidofil? Termo suhu tinggi, asidofil asam, ya, asam pekat. Dia bisa hidup, ya. Jadi bisa di tempat yang kadar metan tinggi, kemudian suhu tinggi, pemandian air panas misalkan, lingkungannya asam, dia bisa juga, ataupun di kadar garam tinggi, ya. Di laut misalnya, laut yang kadar garamnya tinggi, laut apa? Yang kalau berenang ngambang di situ. Laut mati, ya. Itu laut mati itu kadar garamnya tinggi, itu bisa ditemukan kelompok Archaeobacter. Ya, jadi jawabannya adalah ya, jenis selnya itu berbeda. Yang satu pseudopeptidoglikan, yaitu Archaeobacteria. Satu lagi adalah peptidoglikan. Jadi berbeda, ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang hasil pengecatan gram negatif? Jadi bakteri ini bisa dibagi berdasarkan jenis gramnya, ya. Fokus nih ke yang poin kedua, ya. Berdasarkan struktur dinding selnya dibagi menjadi gram positif dan gram negatif, ya. Berdasarkan struktur dinding selnya. Pengolahkan bakteri, ya. Struktur dinding sel. Ada sebutnya gram positif. Nah, gram positif gimana? Gram positif ini sebenarnya adalah pewarnaan, ya, pewarnaan. Jadi bakterinya diwarnai, kemudian nanti akan memiliki warna tertentu. Kalau gram positif nanti bakterinya berwarna ungu, gram negatif bakterinya berwarna merah. Prosesnya begini. Pertama, yang bakterinya ditetesi, pewarna CV, kristal violet, ini berwarna ungu, ya, berwarna ungu dia.
Jadi ketika bakteri deteksi, nanti warna bakterinya kalau dilihat menggunakan mikroskop, dia selnya berwarna ungu. Kemudian yang kedua, setelah dideteksi kristal violet, dideteksi iodin, lalu gold, ya. Setelah dideteksi iodin, dia warna semakin kuat, ya. Warna ungunya semakin kuat. Yang ketiga, dideteksi alkohol. Untuk bakteri gram positif, setelah dideteksi alkohol, ya, dia warnanya tidak berubah, tetap warnanya ungu. Kemudian dideteksi yang keempat, larutan berwarna safranin. Safranin ini berwarna merah. Ketika dideteksi safranin, tetap warnanya dia berubah, warnanya ungu, ya. Jadi hasil bakteri berwarna ya. Kalau gram negatif gimana? Gram negatif. Oke, satu sama prosesnya. Bakteri berwarna CV kristal violet, ya. Ini masih sama nih. Tidak kristal violet, warna sel bakterinya berwarna ungu. Kemudian yang kedua, dideteksi blue gold, masih tetap bakterinya tetap berwarna ungu. Yang ketiga, dideteksi alkohol. Dideteksi alkohol, bakterinya bukan berwarna ungu, transparan, larut dia, ya. Warna ungunya larut bersama dengan deteksinya alkohol, seperti dicuci, hilang, ya, transparan. Kemudian dideteksi safranin berwarna merah, kemudian terwarnailah dia menjadi warna merah, ya. Hasil bakteri berwarna. Kenapa? Ini karena dipengaruhi oleh dua hal ini, ya. Dinding sel tebal, kalau positif, ya, tebal, peptidoglikannya. Oke, membran sel tipis kalau bakteri gram positif. Ini mengandung lemak. Sini dinding sel tipis, dia di kandungan peptidoglikannya tipis, ya. Ini sama peptidoglikan. Di sini membran selnya tebal, lemaknya banyak, dan sifat lemak nih. Sifat lemak ketika dideteksi alkohol dia akan larut, ya. Makanya di sini nih, kalau di sini lemaknya sedikit, jadi di membran selnya itu pewarna ungunya, ya, sedikit. Tapi peptidoglikan yang terikat dengan peptidoglikan warna ungunya banyak, sementara peptidoglikan ketika dideteksi alkohol tidak larut. Makanya warna selnya tetap warna ungu. Kalau di sini, ya, ketika dideteksi pewarna kristal violet yang berikatan dengan peptidoglikan sedikit karena tipis kan peptidoglikannya. Sementara di sini
kristal violet yang berikatan dengan lemaknya itu banyak tebal. Nah, lemak sifatnya larut oleh alkohol. Jadi ketika alkohol larut, maka terbawa tuh pewarna ungunya keluar dari tubuh si bakterinya. Jadi bakterinya transparan. Nah, ketika ditetes kristal planin, jadi warnanya merah. Itu yang membedakan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Ya, jadi kalau kita balik ke soal, manakah pernyataan berikut yang benar tentang hasil pemecatan gram negatif? Berarti ini ya. Jawabannya yang B. Lapisan peptidoglikan yang tipis mudah berwarna sapranin ya. Maksudnya ini berkaitannya. Jadi tipis tapi lemaknya banyak, kemudian lebih mudah melihat sapranin. Baik, itu untuk soal 6. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin, silakan kalau ada yang sampaikan. Sebelum kita masuk ke soal selanjutnya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Salah satu anggota termoasidofil. Termo itu suhu, asidofil asam ya. Sulfologus memiliki dinding sel tanpa peptidoglikan berdasarkan keterangan berikut. Oke, lihat ya. Ini klasifikasi Archaebacteria. Jadi dibagi menjadi 3 tadi, ada metanogen ya. Bersifat anaerobik. Apa anaerobik? Aerob apa? Butuh oksigen kan? Anaerob berarti tanpa oksigen. Kemosintetik kimia, sintesisnya dengan energi kimia. Mereduksi CO2 dan menghasilkan metana. Contohnya pada Lamnospira multipara atau Rubinococcus alus. Itu metan, dia menghasilkan metan atau bukan menghasilkan metan. Dia hidup pada menghasilkan metan dan hidup pada yang kadar metannya tinggi. Kemudian halofil ekstrim, petrotrap, berarti tidak bisa membuat makanan dia. Beberapa ada juga yang fotosintetik ya. Pigmentnya Bacteriodopsin. Habitat pada daerah berkadar garam tinggi ya, kayak di laut mati tadi, kadar garamnya tinggi ditemukan ini Halobacterium. Dia bukan bakteri, sebutnya Archaebakteri. Kemudian termofil ekstrim, termoasidofil, termo suhu panas, kemudian asam. Memperoleh energi dengan reduksi sulfur. Contohnya sulfologus, ya. Jadi di sini nih, kalau kita lihat, ya, sulfologus itu kelompok archae, bukan kelompok bakteri. pH optimal untuk enzimnya adalah di atas 7, berarti basa. Harusnya di bawah 7 kan? Ya asam kan, termoasidofil, ya. Asam. Dapat ditemukan di mata air hidrotermal, iya tadi. Termo, suhu air panas ya. Dapat ditemukan di mata air panas yang alkalis basa ya. Harusnya dia asam. Maka pilihannya adalah archae, kemudian pH-nya asam dan juga hidro. Baik, sampai sini saya rasa cukup ya. Tidak bisa kita bahas semua karena ada yang ingin sampaikan, silakan.